kalau berdasarkan pos pantau yang ada di Kecamatan Candi yang berada di tempat saya melaporkan ini, memang kondisinya sudah dikatakan kondusif, tetapi masih dalam level 2 atau waspada, sehingga yang harus diketahui oleh masyarakat ataupun warga sekitar di daerah ataupun di kawasan Gunung Semeru ini adanya potensi erupsi susulan, sehingga ini harus diwaspadai dan harus diketahui oleh warga sekitar. Namun yang diharapkan warga sekitar ini tidak panik tetapi tetap waspada. Inilah tempat pos pantau yang memang ada di tempat saya melaporkan untuk melihat bagaimana kondisi dari Gunung Semeru. Ada beberapa petugas yang bertugas di sini, kemudian juga ada beberapa monitor yang memang nantinya akan memperlihatkan bagaimana kondisi terkini dari Gunung Semeru, apakah memang statusnya akan berubah, kemudian juga aktivitas apa saja yang dilakukan. Nah, untuk lebih lengkapnya Cynthia, saya akan langsung bertanya kepada ahlinya nih, yakni Pak Kepala Pos Pantau dari Gunung Semeru, yakni Pak Liswanto. Selamat malam Pak. Pak, minta waktunya sebentar terkait dengan adanya status level 2. Bisa jelaskan Pak, kan ini sebelum terjadinya erupsi masih level 2, tetapi setelah erupsi pun masih level 2. Apa ada bedanya Pak? Ya, jadi begini Pak, jadi status level 2 ini sebenarnya sudah lama ya, sejak bulan Mei tahun 2012. Dari situ ditetapkan status Semeru dari level 2 waspada. Nah, kenapa jadi sekarang ada awan panas itu level 2? Karena ada parameter Pak, jadi parameter kegempaan misalkan dari jumlah kegempaan letusannya, kemudian parameter yang lain itu belum menunjukkan adanya kenaikan status. Karena kubah lava sendiri, awan panas sendiri kan bukan dari kegiatan magma langsung dari dalam, berarti itu dari gugurnya kubah lava, akibat dari ketidakstabilan seperti itu. Ya. Tapi kalau menurut pantauan pos pantau sendiri, apakah memang benar akan ada terjadi erupsi susulan Pak? Kalau saya kira kita berperiksa data ya, kita tidak bisa malah prediksi. Jadi sebenarnya ini kita pantau terus karena kemungkinan seperti awan panas susulannya atau kemungkinan potensi ancamannya masih ada saya kira gitu ya. Nampaknya sambungan terputus, kami masih akan terus mencoba untuk kembali menghubungi rekan Agi Kurnia Sandi yang saat ini berada di Pos Pantau Lumajang, Jawa Timur. Pos pantau untuk melihat bagaimana karakteristik dari Gunung Semeru. Jadi kita sebenarnya ada beberapa metode pengamatan ya Pak. Ya, sementara yang salah satunya adalah metode analog, jadi seismograf analog. Jadi seismograf analog ini sebenarnya kita bisa tahu langsung manakala misalkan ada letusan atau ada awan panas gunung atau getaran banjir, ini langsung bisa kita pantau dan bisa kita misalkan terlalu rapat gempanya bisa kita atur-atur Pak untuk yang analognya dari situ. Selain analog, apakah ada sistem lain Pak yang bisa memantau bagaimana karakteristik dari Gunung Semeru itu sendiri Pak? Analog sebenarnya juga ada digital, sumbernya sama ya, antara analog sama digital sebenarnya sama, jadi satu sumber sebenarnya. Kemudian ada beberapa lagi, setelah analog kita punya seismograf yang digital langsung, jadi sumbernya digital. Ini ada contohnya beberapa digital seperti ini, jadi ini contoh seismograf digital yang beberapa sumber dari analog ada, kemudian dari digital langsung ada juga. Kemudian yang satunya lagi ada metode deformasi. Deformasi ini adalah untuk menentukan inflasi dan deflasi Gunung Semeru ya. Jadi dengan menggunakan metode deformasi. Ya. Kemudian didukung lagi untuk membantu visual. Kita ada namanya CCTV. Jadi CCTV ini untuk membantu pengamatan metode visual. Karena sebenarnya ada dua metode ya, metode seismik, kemudian yang kedua ada metode visual. Kita pasang dua stasiun visual. Yang pertama di pos ini, di daerah pos ini. Yang kedua dipasang di daerah Pronojiwo, yaitu di puncak Gunung Seriti. Itu kita pasang visual untuk mengetahui tingkat aktivitas Semeru itu berdasarkan visual. Ya. Pak, untuk mengetahui bagaimana misalnya akan ada himbauan kepada masyarakat bahwa Gunung Semeru aktivitasnya harus diwaspadai, itu dalam ciri-ciri apa saja Pak? Ya sebenarnya kalau Semeru itu karakteristiknya jelas, karakteristiknya adalah guguran awan panas. Jadi yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa sejauh mana atau seberapa banyak volume kubah lavanya, kemudian potensinya seperti apa jika itu terjadi awan panas guguran. Karena potensi yang paling mengancam di Semeru adalah sebenarnya awan panasnya gitu.
Informasi yang saya dapatkan Pak, biasanya kan kalau ada level 2 dari pihak pos pantau ini memberikan himbauan kepada masyarakat. Apakah itu benar Pak? Dan himbauannya apa saja? Jadi gini, sebelum setiap hari kita laporkan kepada masyarakat, kita melalui stakeholder ya, ada grup-grup WA kita yang sudah kita pakai. Kemudian informasi itu kita sampaikan langsung ke masyarakat, seperti potensi ancaman-ancamannya seperti ininya itu sudah sampaikan langsung ke masyarakat. Untuk sekarang saat ini Pak, yang ingin disampaikan oleh pos pantau sendiri kepada masyarakat sekitar seperti apa? Sampai saat ini yang kita sampaikan tetap berdasarkan rekomendasi kita adalah tetap selalu meningkatkan kewaspadaan yang tinggi, awan panas bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya. Terakhir nih Pak, ini kan Gunung Semeru beberapa kali pernah meletus juga Pak, ini bukan yang pertama kalinya. Dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, apakah ini yang terparah atau seperti apa Pak tingkatnya? Sebenarnya kalau dari tingkat kegiatannya, sebenarnya ini hampir sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi cuman karena sekarang mungkin potensi ancaman bareng dengan bahaya lahar. Jadi ada dua bahaya sebenarnya waktu ini, lahar sama awan panas. Lahar itu awan panas itu yang sebenarnya yang membuat sepertinya kesannya terlalu ini ya. Tapi ini kebetulan dibarengi antara lahar dengan awan panas. Terima kasih Pak atas waktunya memberikan informasi kepada Kompas TV Pak. Selamat bertugas kembali. Itu tadi Saudara, Cynthia Dewi Saudara, bagaimana pantauan langsung dari pos pantau untuk melihat bagaimana aktivitas dari Gunung Semeru pasca erupsi ataupun meletus itu dilakukan ataupun yang dihimbau oleh pos pantau kepada masyarakat sekitar Gunung Semeru tetap harus waspada karena memang ada potensi untuk letusan ataupun erupsi susulan ini akan terus terjadi, terlihat dari data-data hasil dari pos pantau yang telah dilakukan. Cynthia.